video-video ini saya buat dari dulu. Saya tidak pernah melarang orang itu untuk minum obat, untuk pergi ke dokter. Ya. Coba Anda cek satu persatu video saya. Nggak ada, nggak pernah saya melarang. Jangan ke dokter. Jangan ke psikiater. Saya dulu selama anxiety disorder, bukannya saya nggak pernah ke dokter. Justru saya itu shopping dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bribka Suyono, tentunya masih di channel Suyono Listrik. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat baik jasmani maupun jiwani. Oke, pembahasan kali ini adalah seperti tidak nyata, seperti bukan diri sendiri, atau kita mengalami yang namanya déjà vu. Apa sih déjà vu itu? Saya baca di Wikipedia, déjà vu itu adalah di mana kita mengalami suatu peristiwa seakan-akan kita itu pernah mengalami, pernah berada di tempat ini. Kita pernah merasakan sepertinya saya pernah melakukan ini dan sebagainya. Saya yakin Anda paham semua. Nah, ini adalah analisa saya, jangan dijadikan patokan. Ya, jangan dijadikan patokan karena saya bukan seorang dokter, seorang psikiater, maupun seorang ahli jiwa, dan atau juga saya ini bukan seorang spiritualis. Karena saya mengalami ini lama, jadi saya paham. Bagi Anda-Anda yang merasakan yaitu seperti tidak nyata, seperti bukan diri sendiri, atau déjà vu juga. Nah, gini ya, sebenarnya yang kita rasakan saat ini, merasa bukan diri sendiri, merasa tidak nyata, mungkin seperti di dunia lain, atau bahkan kita mengalami déjà vu, itu sebenarnya bisa hilang sendiri dan bisa dibantu oleh obat dari psikiater. Nah, obatnya apa, Pak? Nanti pembahasannya ya. Tunggu video ini, jangan di-skip. Saya di sini tidak jualan obat, tidak jualan jamu, atau bahkan saya mengarahkan Anda untuk beli produk yang dimana produk itu bisa menguntungkan saya. Tidak. Karena apa? Saat saya alami anxiety disorder, saya misalkan ditawari orang, Pak, ini dong, saya minta supaya produk ini disiarkan atau Bapak menghimbau pada subscriber Anda untuk membeli produk ini. Misalnya begitu. Ya saya nggak mau. Apalagi saya nggak pernah minum itu. Itu namanya penipuan. Ya. Karena saya sendiri belum pernah membuktikan. Karena anxiety disorder ini bukan hanya sakit fisik saja. Seperti misalkan ya, kita misalnya punya luka goresan di badan, mungkin pakai betadine itu bisa sembuh. Ya itu saya kalau mempromosikan sih wajar-wajar aja karena sudah terbukti. Atau kalau misalnya saya pernah minum ini dan terbukti menyembuhkan saya, ya udah saya promosikan, saya dapat untung. Tapi ini tidak, saya enggak. Kecuali kalau obat dokter loh ya, obat dokter yang pernah saya minum. Itu. Oke. Analisa dari saya. Kenapa sih kita alami yang namanya merasa bukan diri sendiri, merasa tidak nyata, seperti di alam lain atau déjà vu. Nah, ini analisa yang mungkin bisa Anda logika sendiri juga. Nah, pernahkah Anda melamun? Orang melamun itu panca inderanya mati sesaat, terutama mata
dan telinga, bahkan juga penciuman kita, ataupun raba kita, Nah, misalkan ada melamun yang sangat dalam sekali. Terus ada orang memanggil Anda. Misalkan ini ya, saya melamun, dipanggil seseorang. Yon, bisa saja saya nggak mendengar suara itu, suara panggilan itu. Karena apa? Pikiran saya itu sudah melalang buana ke sana kemari, nggak tahu kemana, ke negara entah berantah. Akhirnya saya nggak dengar dipanggil orang, karena panca indera pendengaran saya mati sesaat. Dan bisanya sadar orang melamun itu kalau ditepuk. Terkejut dia, jiwanya seakan-akan baru balik. Gitu. Karena orang melamun seakan-akan jiwanya itu nggak tahu kemana. Gitu. Atau saat kita melamun, misalkan kita ada orang lewat, bisa saja kita nggak melihat orang tersebut. Karena di situ panca indera penglihatan kita, indera penglihatan kita itu mati sesaat. Kita nggak bisa melihat. Mata ini padahal sudah berfungsi, masih berfungsi, tapi kita nggak melihat karena kita melamun. Mungkin jiwa kita masih kemana gitu. Dikejutkan aja. Apa itu? Ini ada hubungannya dengan apa yang kita rasakan, yaitu seperti tidak nyata, seperti bukan sendiri. Nah, berarti saat kita mengalami hal tersebut, pikiran kita lagi kacau. Nggak tahu, kita itu ada di sini, mungkin jiwa kita ada di negara lain. Kita ada di sini di dunia yang sangat nyata ini, bisa saja jiwa kita melalang buana, nggak tahu kemana. Begitu. Kita mengalami situasi yang nyata, badan kita, raga kita, di tempat yang dingin misalnya, di tempat yang hangat, tetapi jiwa kita itu melalang buana di situasi lain. Nah, itu jadi penyebabnya adalah yaitu pikiran kita saat ini lagi kacau. Mohon maaf, ini jangan dijadikan patokan. Ini analisa dari saya. Terus dejavu, atau kita seakan-akan pernah mengalami peristiwa ini. Kayaknya saya tuh pernah ke tempat ini. Kalau dejavu, ini bisa dilogika secara nyata. Ya. Kalau dari segi logika yang sebenarnya, dejavu itu mungkin kita pernah mimpi melihat tempat ini, dan kita akhirnya melihat, oh iya ya, itu kayaknya saya pernah deh melihat ini, saya pernah deh di tempat ini. Nah, itu mungkin mimpi Anda yang beberapa bulan yang lalu, atau beberapa hari yang lalu, atau beberapa tahun yang lalu masih terekam di sini. Gitu. Ataupun kita sebenarnya sudah pernah mengalami hal tersebut, mungkin hanya beda tipis situasinya. Itu dejavu. Secara logika itu. Kalau secara hal spiritual, bisa saja itu adalah jejak nenek moyang kita. Atau saat kita ada di dalam kandungan ibu kita, mungkin pernah ke tempat itu, mengalami peristiwa mungkin sedih, marah, dan sebagainya. Nah, kita merasakan saat kita sudah lahir, sudah dewasa. Karena apa? Bayi yang di dalam kandungan itu merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya. Apalagi saat menyusui. Gitu. Kalau orang Jawa itu namanya turoh. Misalkan ya, seorang ibu menyusui. Ibu ini sedang stres. Dia menyusui. Anaknya juga merasakan. Itu ya. Nah, terus bagaimana Pak cara melepas dari itu semua? Ya, yang pertama, jangan pikiran Anda itu misalkan liar ya. Ya sudah liar, tapi
langsung di stop begitu. Karena begini, pikiran yang liar kita lupa, tapi kita harus punya prinsip setelah pikiran kita itu liar, udah stop. Jangan sampai melamun gitu. Ya saya paham, orang yang alami anxiety disorder itu banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, rebahan di kamar. Akhirnya ingatan mereka semua ya teringat masa-masa lalunya, teringat luka-luka batinnya, atau bahkan sudah memikir hal-hal yang belum tentu terjadi. Karena apa? Selalu murung di kamar. Nah, saya berani bicara begini, ya itu yang saya lakukan dulu. Banyak menghabiskan waktu di kamar berbaring karena merasa nyaman. Nah, itu. Dan yang selanjutnya, ini bisa kita alihkan, yaitu tetap mulut kita itu, kalau Anda Muslim, ya menyebut asma Allah. Atau mendengarkan sesuatu yang menenangkan, mendengarkan musik relaksasi, ya audio yang menenangkan, gitu. Sebenarnya merasa tidak nyata, merasa bukan diri sendiri, atau deja vu itu bisa dialami saat kita sendiri, saat kita sendirian, ataupun saat kita di keramaian, gitu. Enggak memandang situasi, begitu ya. Terus Bapak dulu waktu alami itu minum obat enggak? Nah, ini yang penting saya bagikan kepada Anda. Dulu saat saya alami dari 2016 sampai dengan 2021, saya melakukan itu tanpa obat dari psikiater. Saya berusaha sendiri mengalihkan, ya saya harus tetap beraktivitas keluar rumah, walaupun aktivitas itu terbatas, mendengarkan audio relaksasi, mendengarkan hal-hal yang menenangkan. Saya nggak mau pikiran ini melalang buana lama gitu, saya stop. Dan masih banyak yang saya lakukan untuk menghilangkan hal tersebut. Dan itu bisa hilang sendiri, tetapi ya butuh proses. Saya menghilangkan ini bertahun-tahun. Sebenarnya bukan menghilangkan, tanpa disadari itu hilang. Gitu. Nah, saat saya kambuh, akhirnya hal itu terjadi lagi. Merasa bukan diri sendiri, merasa tidak nyata, merasa di alam lain. Tapi deja vu itu jarang saya alami saat saya kambuh. Saat saya kambuh, sensasinya luar biasa. Akhirnya saya ke psikiater, diterapi dengan obat fluoxetine, terus obat apa lagi saya lupa, dan ada alprazolam. Nah, terus terang, dan ini harus saya ungkapkan, bahwa alprazolam itu sangat membantu menghilangkan sensasi ini. Walaupun kadang kalau efek obat itu sudah habis, begitu lagi kadang. Tetapi setidaknya bisa mengurangi misalkan 8 jam. Ya. 8 jam itu bisa kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita. Karena kalau kita sudah tenang, kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin bisa menenangkan kita, ya. Lebih menenangkan kita, atau kita bisa beraktivitas. Tapi minum obat ini tidak sekali dua kali itu terus hilang, enggak, ya. Yang fluoxetine itu menurut dokter itu dia kerjanya itu silent atau lambat, ya, tapi pasti karena ada terapi-terapinya fluoxetine ini. Mungkin 6 bulan ditambah lagi dan sebagainya. Nah, kalau Anda ke psikiater silahkan tanyakan kepada psikiater yang merawat Anda. Kalau alprazolam memang khasiatnya itu dia cepat, ya, gitu. Saat saya kambuh, saya alami merasa tidak nyata dan sebagainya itu, saya kasih alprazolam, ya tenang, ya, bisa tenang. Akhirnya saya bisa melakukan aktivitas. Gitu.
Saya dulu pertama minum alprazolam itu 0,5 mg. Selama berapa bulan saya lupa ya. Terus saya kurangi menjadi 0,25. Jadi satu butir itu yang 0,5 saya bagi 2. Berarti 0,25. Dan itu sangat membantu saya. Terus pasti Anda begini. Apa nggak takut ketergantungan, Pak? Bagaimana efek obatnya ini, Pak? Nah, ini ya, saya sudah tanya pada psikiater, Bu, bagaimana efek samping dari alprazolam ini? Terus saya ditanya, umur Bapak berapa? Umur saya saat itu masih 47 tahun kalau nggak salah ya. Sekarang hampir 48. 47 tahun, Bu. Kira-kira 50 tahun lagi masih hidup Bapak? Waduh, susah Bu. Masa umur 97 tahun masih hidup? Saya bilang gitu. Nah, bisa saja efek obat ini 50 tahun mendatang, Pak. Dia bilang begitu. Ah, yang benar, Bu. Ya sudah. Bapak kalau nggak percaya, kalau nggak yakin, ya sudah, jangan diminum obat itu. Buat apa? Saya mengasihkan sebuah fakta, tapi kalau Bapak masih ngeyel, ya bagaimana? Saya meyakinkan Bapak. Gitu. Ya, jadi, jika obat itu bisa membuat Anda berkualitas, ya, banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Why? Kenapa? Kenapa harus takut? Karena saya mendapatkan manfaat dari alprazolam ini, ya sudah saya minum. Toh orang mati itu tidak harus karena obat, karena kebanyakan obat. Iya atau tidak? Sekarang makanan yang kita makan, yakin nggak mengandung bahan kimia? Apakah Anda yakin? Misalkan Anda sering makan yang serba instan. Apakah bahan kimia itu nggak dari, apakah bahan pengawet itu nggak dari kimia? Yakinkah Anda? Misalkan mie instan. Sekarang banyak anak kecil yang gagal ginjal itu bukan karena obat, karena makanan. Gitu. Jadi dari fakta-fakta tersebut, saya nggak takut minum alprazolam. Toh orang mati itu tidak harus sakit, tidak harus tua, ataupun karena kebanyakan obat. Nah, sekarang terserah Anda, pilihan di tangan Anda. Anda mau ingin, saya nggak mau minum obat, saya mau begini-begini dengan cara saya, silakan. Itu hak Anda. Karena saya pernah sembuh tanpa obat, dan sekarang saat kambuh saya minum yang namanya alprazolam. Dan alhamdulillah alprazolam sampai saat ini cocok untuk saya. Menjadikan hidup saya bisa berkualitas, bisa beraktivitas. Ya, walaupun orang bilang jangan ketergantungan obat, jangan ketergantungan obat. Nanti ujung-ujungnya orang sakit, saya yakin mau nggak mau itu minum obat. Misalkan ada yang anti obat, dia sakit di UGD, akhirnya diinfus, rawat inap. Mau nggak mau, obat itu masuk di tubuhnya. Ujung-ujungnya minum obat. Gitu. Apakah misalkan orang yang sudah masuk di rumah sakit, rawat inap, menolak obat? Kok nggak ada kayaknya? Kecuali ada rumah sakit herbal. Mungkin ada di Indonesia, saya pernah baca. Ada 2 atau berapa di Pulau Jawa ini, saya lupa. Gitu. Nah, jadi kalau obat itu banyak manfaatnya, ada banyak manfaatnya daripada mudaratnya, ya sudah, minum saja. Nanti ketergantungan atau tidak, itu sebenarnya sugesti di diri kita. Gitu. Kadang saya nggak minum alprazolam juga enjoy, ya. Dan sampai sekarang alprazolam itu saya minum kalau saya terdesak. Misalnya terdesak gimana? Saya misalkan ya harus keluar kota. Ternyata sensasi itu
seperti nggak nyaman itu muncul, ya saya minum. Dan setelah saya minum, jarak 5 menit atau 10 menit, itu sudah enak, enjoy. Makanya ya udah saya minum. Daripada saya menahan itu, hidup saya nggak berkualitas, ya saya minum saja begitu. Ya, dulu saya juga pernah, saya begini, saya nggak mau ke psikiater, saya ini nggak gila. Saya ini orang waras. Jadi orang ke psikiater itu bukan orang gila, ya. Cuma ada gangguan mental yang harus berkonsultasi dengan seorang psikiater. Karena begini, kalau sudah bergejala di badan, tiap hari merasakan sensasi tidak nyaman, ya, sensasinya itu banyak sekali. Pokoknya 1001 sensasi orang menyebutnya. Ya langsung ke psikiater. Kalau hanya misalkan fobia ini, fobia itu, mungkin ya, mungkin hanya ke psikolog atau hipnoterapi itu bisa. Tapi kalau kita ini ya, penderita yang saya maksud ini yang merasakan sensasi itu setiap hari, ya, tidak memandang waktu dan situasi, gitu. Nah, saya mengajak pada Anda, biar hidup Anda berkualitas, jangan takut minum obat selama obat itu banyak manfaatnya. Nah, konten ini saya buat, video-video ini saya buat dari dulu. Saya tidak pernah melarang orang itu untuk minum obat, untuk pergi ke dokter. Ya. Coba Anda cek satu persatu video saya. Nggak ada, nggak pernah saya melarang. Jangan ke dokter. Jangan ke psikiater. Gitu. Oke, nanti begini komennya nanti kayak dulu. Katanya begini Pak, jangan ke dokter. Oh, saya nggak pernah melarang orang ke dokter. Karena apa? Orang sakit itu butuh yang namanya 2 ikhtiar. Yaitu ikhtiar insani dan ikhtiar ilahi. Ikhtiar insani, ya kita bisa pergi ke dokter. Kita bisa berkonsultasi dengan siapa kayak gitu. Karena hubungan kita dengan manusia. Kalau hubungan kita dengan Tuhan, ya udah kita berdoa, memohon supaya sakit ini segera sembuh. Dan itu, ya, sakit itu harus ada 2 ikhtiar yang kita jalankan. Saya dulu selama anxiety disorder, bukannya saya nggak pernah ke dokter. Justru saya itu shopping dokter. Kecuali psikiater dulu loh ya, sebelum saya kambuh loh ya. Gitu. Dari dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis saraf, dokter umum, dokter spesialis mata. Nah, itu sudah saya datangi. Shopping dokter gitu. Ya, jadi jangan salah paham dengan apa yang saya utarakan ini, karena saya akan mengutarakan ini sesuai fakta yang saya alami, gitu. Dan sesuai fakta apa yang pernah saya lakukan. Saya tidak mungkin akan menjerumuskan Anda semuanya, nggak mungkin, gitu. Karena video yang saya buat ini akan saya pertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Gitu. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Kasbiono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.